Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amnia dengan stambuk C1B1 18012. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus, di mana studi kasus adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam tentang program, peristiwa, dan aktivitas baik pada tingkat per orang, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi yang memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Peristiwa yang dimaksud dalam studi kasus yaitu ihwal aktual atau real life event, yaitu peristiwa yang sedang berlangsung bukan sesuatu yang sudah lewat. Sejak kemunculannya, jenis penelitian ini telah memperoleh banyak kritik karena dianggap analisisnya lemah, tidak objektif, dan penuh bias. Artinya, tidak seperti penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik sebagai alat analisisnya. Kritik semacam ini berlaku untuk semua jenis penelitian kualitatif. Anehnya, meskipun memperoleh banyak kritik, studi kasus ini tetap dipergunakan, bahkan semakin meluas, termasuk di studi ilmu-ilmu sosial. Selain itu, metodenya juga semakin banyak diminati peneliti untuk kepentingan penyusunan karya ilmiah secara tesis dan bahkan disertasi, karena dapat mengeksplorasi dan mengelaborasi sebuah kasus secara mendalam dan komprehensif. Menurut Steck dalam Denzin dan Lincoln 2009 bahwa tidak semua jenis penelitian bersifat kualitatif, meskipun memang kebanyakan bersifat kualitatif. Dengan memfokuskan kajian pada paradigma naturalistik, holistik, dan kultural, maka Steck berpendapat bahwa studi kasus bukanlah sebuah pilihan metodologis, akan tetapi merupakan sebuah pilihan objek yang hendak diteliti. Dalam konteks ini, menurut Raharjo dalam Pribadi 2019 bahwa studi kasus yang dapat digunakan dalam metode penelitian kuantitatif disebut ex post facto riset. Misalnya, ketika peneliti sedang meneliti seorang tokoh atau pemimpin yang jatuh dari kekuasaannya karena dinilai gagal dalam menjalankan amanah sehingga dipaksa turun oleh rakyatnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ex post facto riset ini merupakan jenis penelitian kuantitatif selain penelitian korelasional, survei, polling pendapat, dan sensus. Karlinger dalam Suryono 2016 berpendapat bahwa ex post facto sebagai pencarian empirik yang sistematis. Namun, sang ilmuwan tidak dapat mengontrol langsung variabel bebas karena peristiwanya telah terjadi atau sifatnya tidak dapat dimanipulasi. Menurut Muhadjir 2011 bahwa studi kasus dapat dilihat dari dimensi tertentu. Dapat pula disebut studi longitudinal yang diperlawankan dengan studi cross-seksional, yang dimana studi longitudinal ini berupaya mengobservasi objeknya secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan cross-seksional ini dia berupaya mempersingkat waktu observasinya dengan harapan dapat membuat kesimpulan yang sama dengan cross-seksional. Menurut Yin dalam Hamzah 2020b terdapat 3 tingkat jenis penelitian yang terdapat di dalam sebuah studi kasus, yaitu 1. Explanatoris. Explanatoris ini digunakan untuk memperoleh hubungan kausal dalam konteks kehidupan nyata. Kedua, tipe exploratoris.
yaitu digunakan untuk mengeksplorasi situasi yang tidak dapat dievaluasi secara intervensi atau sebagai polling atau sebagai single point. Ketiga, tipe deskriptif. Ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi di kehidupan nyata. Ketiga tingkat studi kasus tersebut dapat dikembangkan dalam penjelasan deskriptif, asosiatif, dan komparatif dengan tujuan kejelasan dan kepastian sebab musabah terjadinya sebuah kasus. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.